Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan saudara pendengar dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan hari ini kita masih berikan kenikmatan tidak terkira. Salam dan selawat kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya setia hingga akhir zaman nanti. Pemirsa, di kesempatan hari ini alhamdulillah dengan penuh rasa khidmat sudah nyaring kita dengarkan gema takbir dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta, dan dari tempat inilah akan kita hadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yang bersama nanti akan kita ikuti imam dan khatib oleh pimpinan Pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC.M. Bersama tentunya dengan kita hadirkan gema takbir hari ini, dan akan kita ikuti informasi sekilas dengan penyelenggaraan persiapan dari pelaksanaan sholat Id ini. Kita menuju dengan rekan Ahmad Fauzan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Ahmad Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Ali Rahman. Kabar bagaimana pagi hari ini? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Silakan selengkapnya untuk Anda. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan siaran langsung sholat Idul Adha. Saat ini saya berada di barisan depan soft bagian putra yang nanti akan melaporkan bagaimana pelaksanaan untuk sholat Idul Adha tahun 2025. Kita informasikan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati di tengah perjalanan sehingga nanti bisa sampai di kota Solo dengan lancar, bisa mengikuti sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran seperti biasa, berlokasi di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Dan perlu kami sampaikan informasi bahwa setiap divisi yang nantinya akan memberikan arahan-arahan parkir sudah siap siaga, Satgas sudah siap siaga. Bagian-bagian yang lain pun juga, divisi-divisi yang lain pun juga sudah siap siaga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Bisa Anda saksikan soft sudah tertata rapi di belakang saya, kemudian terus ke belakang sehingga nantinya di bagian belakang sudah ada soft bagian putri yang bisa dimanfaatkan, dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang putri. Insya Allah semuanya bisa tertampung di sini seperti tahun-tahun yang lalu, sehingga lebih memudahkan untuk kita bisa mengakses, bisa masuk ke lapangan parkir, sehingga nantinya bisa mengikuti sholat Idul Adha dengan khusyuk, dengan seksama, dan insya Allah akan memberikan tambahan ketakwaan ilmu dan iman kepada kita semuanya. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk lebih jelasnya mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Ustaz Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, Ustaz. Kembali setahun kita ketemu lagi ini untuk sholat Idul Adha. Apa yang menjadi komitmen dari Majelis Tafsir Al-Quran bisa melayani umat terutama yang ada di Solo Raya untuk bisa mengikuti kegiatan ini? Baik, jadi memang kan kita mengikuti sunnah juga, artinya ini sunnah muakkad. Ya. Kita juga mengikuti sunnah Rasul, bagaimana kemudian ketika kita menjalankan atau melaksanakan, mendirikan untuk sholat Id ya, Idain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu kan di tanah lapang. Oleh karena itu kita mencoba untuk senantiasa berkomitmen bahwa kita akan menyelenggarakan di tempat yang lapang. Dalam hal ini tentu di lapangan parkir Manahan. Kita juga sadar bahwa tidak mungkin semua warga sekitar dan juga warga MTA itu bisa semuanya ke Manahan karena terbatasnya tempat. Sehingga kami tentu akan mencoba mensimulasikan bahwa bagaimana pelaksanaan sholat itu bisa nyaman.
kemudian juga parkirnya kita sudah kerjasama dengan juga selain di Manahan sendiri juga di beberapa tempat yang ada di sekitar Manahan. Dan alhamdulillah semuanya welcome untuk bisa ikut ya berpartisipasi untuk mensukseskan pelaksanaan sholat Id ini. Oh ya, berarti untuk terutama terkait dengan parkir ya Ustaz. Jadi tidak semuanya masuk di Stadion Manahan, di kampung-kampung pun juga bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang ada di sana begitu. Ya, jadi kami memang mengirimkan surat senantiasa permohonan bahwa tempat misalnya di sebelah selatan ya Manahan ini itu kan Kampung Gremet namanya. Itu kita udah sejak lama berkomunikasi dengan Pak Lurah dan juga dengan Karang Taruna RW setempat sehingga kita bisa memiliki area parkir yang mencukupi. Sehingga ketika kalau misalnya di dalam Manahan tidak mencukupi, kita bawa ke sana. Nah, kita juga tahu bahwa sekarang di depan Manahan ini itu kan nggak boleh untuk parkir. Oh ya, jadi ini sepanjang jalan ini biasanya tidak kan ditutup ya akses ini. Tidak ditutup, cuma tidak boleh dari Dishub agar tetap lancar. Jadi kita jangan sampai ketika melaksanakan ibadah ada warga masyarakat yang juga terganggu. Justru malah terganggu begitu. Ya, ini kemudian kan kita sangat welcome halnya apapun yang kemudian itu nilai agama yang kemudian apalagi dari Dishub ya yang kompeten untuk itu. Maka kami juga menggunakan yang sisi utara sehingga dari Dishub juga mengizinkan hanya pengalihan saja sebenarnya dan itu kita taati sehingga kalau kita lihat dulu banyak bis-bis di pinggir jalan di bahu jalan sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya selalu lebih clean, lebih lancar. Alhamdulillah, berarti masyarakat luas pun juga masih tetap bisa mengakses lalu lintas yang ada di sekitar Manahan begitu. Sama sekali tidak mengganggu aktivitas seperti biasanya. Begitu ya. Baik, untuk peserta ini tentunya Solo Raya. Perkiraan berapa peserta untuk hari ini? Tadi kami sampaikan memang kata-kata Solo Raya sebenarnya bicara untuk yang sebenarnya yang bisa ya. Karena kita sebenarnya 40.000. Kalau misalnya Idul Fitri bisa 45, bisa 50. Cuma kalau yang Idul Adha ini biasanya di sekitar 40.000 ini. 40, itu kan cuma yang terdekat saja. Bahkan kalau bisa kita sebut misalnya di Karanganyar sendiri itu sudah beberapa titik sudah harus ada karena nggak mungkin karena dekat sini semua nanti problem sehingga memang diizinkan oleh pimpinan pusat bagaimana kemudian di daerah-daerah yang memang dulu juga sudah melaksanakan itu tetap konsisten termasuk di Pondok Pesantren MTA itu juga diadakan apalagi santri kan nggak libur nggak pulang maksud kami sehingga di dalam kemudian bersama lingkungan sekitar dan juga cabang-cabang terdekatnya. Baik, itu sebagai gambaran ya. Kemudian para petugas sudah siap siaga persiapan 1 bulan yang lalu atau seperti apa Ustaz gambarannya? Ini alhamdulillahnya di majelis kita ya karena kita punya elemen dakwah sehingga seluruh elemen ini betul-betul kita dalam waktu 1 pekan pun mereka sudah hafal tugas-tugasnya. Betul. Dan kita tidak kurang dari 2.800 petugas. Jadi kita bagaimana mendeteknya? Kita mendeteknya dari konsumsi setiap seksi yang mereka mereka mohonkan. Artinya koordinator seksi misalnya parkir memiliki jumlah 460 yang ditugaskan, maka 460 yang mereka kemudian hari ini pagi ini itu sudah dimasakkan oleh bagian konsumsi yang juga didukung oleh warga-warga MTA yang kemudian memang memiliki hero bisa masak ya dan juga membantu itu sehingga semuanya bisa alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Baik H-1 kemarin misalnya berbuka, tadi malam makan malamnya, kemudian pagi ini untuk sarapannya begitu. Alhamdulillah. Karena memang ini juga sudah berjalan rutin bertahun-tahun Majelis Tafsir Al-Quran melaksanakan event besar dengan insya Allah mudah dikontrol ya Ustaz ya, mudah dikoordinasi begitu. Baik Ustaz, terakhir harapan untuk pelaksanaan kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan lancar, terutama para peserta yang masih dalam perjalanan ini Ustaz, mendengarkan melalui radio di mobilnya, apa pesan-pesannya? Baik, tentu kami harus senantiasa mengingatkan bahwa untuk perjalanan ya, kita nanti akan berdiri di jam 6 sehingga kalau sekarang masih dalam perjalanan yang kira-kira di radius 2 kilo, 1 kilo itu kami tetap berharap tidak usah tergesa karena memang crowded ya
Yang kedua, tentu keamanan lebih diutamakan, sehingga nggak usah tergesa, tetap sabar, dan jangan lupa untuk mengikuti arahan-arahan dari petugas, arahan panitia, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga berharap juga bahwa ini adalah ibadah, maka maksimalkan diri kita bagaimana kemudian ketika akan berangkat ibadah juga jangan sampai mengganggu, nyerobot jalan orang lain. Itu yang kemudian kami pesankan sebagai panitia, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz wawancaranya, informasinya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar seperti tahun-tahun kemarin dan memberikan contoh kepada masyarakat luas bahwa pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha kali ini bisa menjadi contoh manajemen yang bagus dan bisa ditiru oleh masyarakat luas, insya Allah begitu. Terima kasih Ustadz. Sukses, lancar, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, itu wawancara singkat saya dengan Ustaz Suprapto. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Salat Idul Adha untuk tahun 2025. Mudah-mudahan menjadikan gambaran dan sekaligus juga memotivasi untuk seluruh kaum muslimin bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dan juga tidak merugikan orang lain, terutama arus lalu lintas pun juga tidak terhambat, tidak ada yang mengganggu di tengah jalan begitu. Baik, kita akan kembali ke rekan Ali Rahman. Insya Allah kami nanti akan sambung dengan silaturahim dengan beberapa peserta yang sudah hadir. Rekan Ali Rahman, kembali ke Anda terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih rekan Ahmad Fauzan. Pemirsa, demikian informasi dari persiapan ataupun penyelenggaraan sholat Id hari ini bersama panitia. Dan tentunya seperti pantauan kami di lokasi, ribuan jamaah, nanti sekitar kurang lebih 40-an jamaah akan memadati lapangan parkir Stadion Manahan. Tampak dari jamaah yang sudah mendatangi dan memadati tempat-tempat sholat dengan mengenakan pakaian terbaik dan alas sholat maupun sajadah. Kita menuju ke bagian putri dengan rekan Amalia Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Amalia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Ali Rahman. Ya, kabar sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Insya Allah sehat walafiat. Ya. Silakan sepenuhnya rekan Amalia. Ya, terima kasih rekan Ali Rahman, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur tentunya terus kita lantunkan dalam hati, seraya kita juga mengumandangkan takbir yang saat ini juga mulai memenuhi lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Begitu juga untuk para jamaah pada bagian putri yang saat ini juga sudah mulai memadati area sholat jamaah putri di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Tentunya kami terus tunggu kehadiran Anda ya untuk mengikuti sholat Idul Adha hari ini, sholat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Masya Allah, luar biasa pemirsa dan pendengar, suasana di sini sungguh sejuk, sungguh hangat juga dengan para petugas yang juga sudah siap membantu Anda untuk memilih tempat sholat yang nyaman. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, kami himbau untuk hati-hati di jalan, tentunya untuk terus memaksimalkan dan juga untuk terus meluruskan niat begitu. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu panitia penata shaf dari jamaah putri. Kita akan tahu bersama bagaimana untuk persiapan untuk penataan shaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Ibu siapa? Ibu Suparti dari Jebres 1. Ya, Ibu Suparti dari Jebres 1 ya, Masya Allah. Ini hadir hari ini, tadi berangkat dari rumah jam berapa Ibu? Habis subuh. Habis subuh ya, menghadap ke sini? Oke, habis subuh, Masya Allah, luar biasa. Bersama dengan rombongan atau bagaimana ini? Suami. Bersama dengan suami ya, berdua aja nih? Ya. Oke, untuk tugas apakah baru tahun ini atau mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah pernah nih Ibu Suparti? Enggak pati denger. Apakah untuk tugas, apakah baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah? Udah 2 tahun ini. Alhamdulillah, berarti sudah 2 tahun ya, Masya Allah. Ini berangkatnya kan tadi habis subuh ya Bu Suparti ya. Persiapannya seperti apa nih? Ya, aku bangun jam 2 tadi. Ya, terus masak, persiapan sarapan di rumah.
terus subuh berangkat. Masya Allah, berarti masih sempat memasak ya Bu ya? Masih sempat nyiapin sarapan nih pemirsa. Masya Allah, tadi masak apa Ibu? Tadi buat arem-arem, anak cucu berkumpul di rumah semua tadi, ya bareng-bareng ke sini. Masya Allah, Alhamdulillah ini ya bisa kumpul nih satu keluarga gitu. Anak-anak mudik berarti ya Ibu ya? Ya, Ini memang sudah agenda rutin kalau setiap Idul Adha memang pulang atau bagaimana Ibu anak-anak? ya. Anak-anak dari mana saja kira-kira ini? Gimana? Anak-anak rumahnya mana saja? Anaknya yang satu bersama saya, yang satu dari Mbaki 2. Oke, cukup dekat gitu ya Bu Suparti ya. Memang setiap hari raya Idul Adha memang selalu diagendakan untuk kumpul bersama di rumah gitu ya, merayakan hari Lebaran, hari raya Idul Adha gitu. Masya Allah. Nah, untuk penataan safnya seperti apa ini Bu Suparti untuk jamaah putri? Gimana? Untuk penataan safnya seperti apa? Aku ini tadi pagar betis. Pagar betis ya tepatnya berarti ya. Bertugas di mana Ibu? Ini di depan. Di sini berarti ya. Oke, Masya Allah. Ini dulu gitu loh. Biar ke belakang-belakang dulu. Oke, berarti Yang depan nanti terakhir. Oke, berarti memang yang diisi yang belakang dulu gitu ya Bu Suparti ya. Masya Allah, ini juga sudah dibantu dengan teman-teman panitia yang lain. Semoga nanti juga Anda dalam mengikuti sholat Idul Adha hari ini dapat mengikuti dengan nyaman begitu. Masya Allah. Ya, terakhir Bu Suparti silahkan pesannya untuk saudara kita yang mungkin saat ini masih ada di jalan untuk mengikuti sholat Idul Adha secara langsung di lapangan parkir Stadion Manahan. Selamat semua sampai tujuan di sini, sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih Bu Suparti untuk waktunya. Selamat melanjutkan tugasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi wawancara bersama dengan petugas pagar betis Ibu Suparti dari cabang Jepres 1. Tentunya kami masih menunggu ya untuk kedatangan Anda, kehadiran Anda mengikuti sholat Idul Adha 1446 Hijriah secara langsung di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Kembali ke rekan Ali Rahman. Ya, pemirsa, hari ini kita tidak hanya memperingati dan merayakan Idul Adha sebagai hari besar Islam, namun kita juga memperingati nilai-nilai pengorbanan dan ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, sebuah keteladanan yang terus hidup dan menjadi sumber pelajaran bagi umat Islam hingga saat ini. Kami hadirkan kembali bagaimana dengan bagian putra rekan Ahmad Fauzan, silakan. Ya baik, terima kasih rekan Ali Rahman. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita. Kita masih menunggu didirikannya sholat Idul Adha tahun 2025 kali ini bersama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan saat ini saya akan mencoba untuk wawancara dengan salah seorang petugas yang memang diberi amanah untuk membawa besek infak yang nantinya juga akan diberikan amanah untuk berkeliling, terus nantinya besek itu dikumpulkan, infak dikumpulkan untuk dakwah umat. Langsung saja kita sapa beliau dengan Mas Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzan. Mukti berasal dari mana? Berasal Dari cabang Karangpadan 1 Karanganyar. Pandan 1 Karanganyar. Berapa personil dari cabang? Dari cabang ada 2 personil, saya dan rekan saya. Iya, kalau setiap di Karanganyar perwakilan berarti berapa itu jumlahnya? Iya, tentu kita kalau sistemnya pembagiannya dari perwakilan sih. Kalau dari perwakilan Karanganyar sendiri itu masing-masing cabang diminta untuk mengirimkan 2 personil. 2 personil ya, untuk petugas membawa besek untuk mengkoordinir ya. Gimana sih? Secara teknis tugasnya seperti apa? Untuk teknis pembagian besek infak itu kita jumlahnya ada 130 besek totalnya. Iya. Dan itu nanti untuk yang membagikan besek itu ada sekitar 30 personil. Itu dari perwakilan Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen dan juga Wonogiri. Oh gitu. Nah, untuk perwakilan yang lain seperti misalnya Boyolali, Klaten,
itu nanti ada di tugas yang lain, seperti misalnya membagikan brosur atau dan juga menerima besek. Jadi untuk yang membagikan besek itu sendiri, nanti yang menerima beseknya itu juga ada petugasnya sendiri. Mengingat soft sholat kali ini panjang sih, mungkin ada beberapa puluh meter yang tidak mungkin kita memberikan besek kemudian kita sendiri yang juga menerimanya, seperti itu. Jadi secara teknis memang ada 3 personil yang menggunakan seragam putih hitam ini ya. Putih Betul hitam, sekali. yang memberikan besek, kemudian yang Menerima. menerima besek, Dan juga yang kemudian membagikan brosur. pembagian brosur. Nah, itu untuk yang memberikan besek dan menerima besek itu tugasnya sebelum sholat. Sedangkan yang membagikan brosur itu tugasnya sesudah sholat. Sudah sholat baru dibagikan. Betul. Oh, secara teknis seperti Secara itu. teknis gitu. seperti itu. Jadi memang dibagi yang memberi sama yang menerima besek itu beda orang ya? Ya, beda orang. Karena softnya panjang. Karena softnya panjang dan tidak mungkin kita lari-larian dengan jarak Iya berkilometer. betul. Jadi softnya panjang sekali seperti di depan kita ini. Berarti nanti standby satu begitu. Betul. Nanti ada yang menerima terus nanti memberi lagi gitu. Betul. Oh, baik. Itu secara garis besar ya. Ternyata juga memiliki peran yang sangat penting juga. Kalau penyebutannya apa? Divisi apa kalau ini? Sebenarnya juga apa nggih, tidak ada nama pasti untuk pemberian nama divisi ini. Yang penting itu ya dari job desk atau tugasnya itu. Oh, begitu. Datang ke sini berarti sebelum subuh tadi untuk koordinasi? Iya, berangkat dari rumah jam 3:30 sampai di sini 4:30. Kebetulan langsung azan subuh, jadi saya juga langsung melaksanakan sholat subuh di soft Di sini depan ya? ini secara berjamaah. Habis subuh kita langsung ada koordinasi di dekat patung yang mana itu. ya? Nah, itu dekat patung itu, itu. kita sarapan terlebih dahulu, baru ada koordinasi terkait tugasnya seperti Pembagian apa. tugas secara teknis, koordinatornya sudah ada memberikan arahan-arahan begitu ya. Betul, seperti itu. Kemudian nanti setelah tugas berarti juga ada koordinasi lagi. Ya, tentu kalau BC ini nanti kita juga bertanggung jawab memastikan kalau datang jumlahnya 130, maka kembali juga harus sejumlah 130 juga. Gitu. Seperti itu. Ya, baik. Memang benar-benar harus bisa sesuai ya. Biasanya keluar sekian, kemudian nanti kembali juga sekian. Ya, betul. Begitu ya. Baik. Kenapa ini apa yang melatar belakangi jenengan mau ditunjuk untuk jadi petugas pembawa BC gitu? Ya, tentu begini nggih, ini kaitannya dengan dalam rangka mengamalkan hasil kajian kita. Masya Allah. Tentu Ya. kita selama ini diseru untuk berdakwah, berjuang. Ada saudara-saudara kita yang berjuang di berbagai divisi, seperti misalnya di rekan-rekan kita yang ada di MTA Media Center seperti rekan Mas Fauzan. Ada juga yang ada di Satgas, SAR, Bankom 246 dan lain-lain. Jadi di sini saya juga ingin turut serta berkontribusi. Salah satu yang bisa saya lakukan yaitu melalui sebagai petugas BC ini. Seperti itu. Baik, semuanya penting dan semuanya dibutuhkan. Semuanya penting. Insya Allah dengan demikian kegiatan bisa berjalan dengan lancar begitu. Untuk tahun ini atau memang tahun dahulu sudah pernah ikut? Saya pertama kali itu waktu Idul Fitri tahun ini. Jadi ini yang 2025 kedua. ya? Betul, yang Jadi ini yang 2025 dan jadi ini yang kedua kali. Iya, baik. Alhamdulillah ini menjadi gambaran bahwa apapun kontribusinya untuk dakwah, semangat untuk dilaksanakan. Apa pesan yang ingin jenengan sampaikan supaya para pemirsa, para pendengar pun juga mengetahui dan juga semangat untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentu dari apa yang sudah kita pelajari selama ini, kita kalau hanya ibadah seperti sholat, zakat, puasa itu sepertinya gimana nggih, kurang lengkap kalau kita tidak dilengkapi dengan berjuang. Dulu di zaman Nabi itu perjuangannya dalam bentuk berperang, itu secara fisik ya, mungkin resikonya nyawa seperti itu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang kita hidup di negara Indonesia yang damai, tidak ada perang seperti itu, jadi ya kita bisa berjuang di pos-pos
kos yang memang bisa kita tempati secara passion kita sendiri seperti itu. Dan tentu semoga itu bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Baik, terima kasih Mas Mukti ya. Semoga Sama-sama. lancar Amin. amanah yang diberikan. Semoga kegiatan juga bisa berjalan dengan lancar. Terus semangat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dan pendengar, itu menjadi gambaran bahwa siapapun kita memiliki tugas untuk berkontribusi dalam dakwah dalam bentuk apapun. Dan Mas Mukti salah satunya diberi amanah untuk membawa besek yang nantinya para peserta sholat Idul Adha bisa menaruh uang infaknya ke besek tersebut. Kembali ke rekan Ali Rahman. Baik, terima kasih rekan Ahmad Fauzan. Pemirsa, sejauh laporan pandangan kami menyampaikan bahwasanya ribuan umat Islam sudah mulai memadati kawasan Stadion Manahan, baik laki-laki, perempuan ataupun anak-anak, dengan penuh sukacita menyambut Hari Raya Idul Adha yang penuh makna tahun ini. Dengan kondisi cuaca yang cukup mendukung, sejuk dan belum terasa terik pagi hari ini, kita hadirkan kembali bagian putri dengan rekan Amalia Tina, silakan. Ya, pemirsa, terima kasih rekan Ali Rahman, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi untuk jamaah bagian putri hari ini, dan untuk jam sekarang pukul 6 pukul 5 kurang 5 menit saat ini sudah mulai terlihat penuh ya pemirsa. Jamaah putri sudah mulai berdatangan dan juga sudah ramai, sudah mulai padat juga untuk jamaah putri begitu. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan dari arah selatan, Anda bisa masuk kepada pintu gerbang D, ataupun juga untuk dari arah barat Anda bisa berjalan memutar ke arah timur dan memasuki pintu gerbang di depan pintu gate 12 begitu. Untuk jamaah putri Anda bisa gunakan pintu gerbang D. Untuk Anda yang datang dari arah selatan ataupun Anda yang datang dari arah barat, Anda bisa memutar dan juga menggunakan pintu di depan gerbang 12 atau gate 12 Stadion Manahan Solo. Ya, pemirsa dan pendengar, saya kembali bersama dengan salah satu jamaah sholat Idul Adha pada bagian putri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, dengan Ibu siapa ini? Ibu Mimin, Ibu Ninin dari? ya, dari Tawangmangu 1. Ya, Ibu Ninin dari Tawangmangu, Masya Allah, luar biasa, ujung timur nih pemirsa. Berangkatnya jam berapa Ibu Ninin? Tadi saya berangkat dari rumah jam 4.20. Sampai sini jam berapa Ibu? Sampai sini jam setengah 6 pas. Setengah 6 pas gitu ya. Tadi sudah memilih soft? Belum. Baru akan memilih. Insya Allah nanti malah dapat soft yang depan ya Ibu Ninin ya. Alhamdulillah nih. Ini kalau sholat Idul Adha nih dari Tawangmangu ke Manahan ini sudah berapa kali kalau yang sekarang? Saya selalu sholat Id di Solo karena kebersamaan kita, walaupun di dekat ada banyak di sana dididikan sholat, tapi insya Allah saya dengan nidom kebersamaan kita jauh-jauh berangkat ke Solo juga. Masya Allah, luar biasa nih ya, berarti sudah rutin nih ke Solo nih, Alhamdulillah. Ini berangkat bersama siapa Ibu hari ini? Saya berangkat dari suami saya. Berdua aja? Ya, berdua aja. Masya Allah, romantis banget nih berdua sama suami ya. Sholat Id di lapangan parkir Stadion Manahan Solo, Masya Allah. Bagaimana Ibu suasananya hari ini? Ya, Suasananya hari ini bagaimana? suasananya ya cukup lumayan jauh ya, walaupun dingin-dingin, tapi karena senang semua itu dengan rasa senang meskipun jauh jadi dekat. Masya Allah, walaupun jauh jadi terasa dekat gitu ya karena senang gitu. Nah, tadi di perjalanan bagaimana Ibu, lancar perjalanan dari Tawangmangu ke sini? Ya, perjalanan lancar-lancar saja karena kita mencari pahala yang banyak ya. Jadi alhamdulillah lancar-lancar saja. Alhamdulillah lancar gitu ya pemirsa perjalanannya dari Tawangmangu ke sini. Ini kira-kira jaraknya berapa kilo Ibu dari Tawangmangu? Dari Tawangmangu ya sekitar 6
60-an ya, 60-an. 60 kilo, Masya Allah, dan nggak telat ya ini ya, memang sudah dipersiapkan nih. Persiapannya sejak kapan Ibu? Sejak tadi pagi kah atau sejak kemarin bahkan persiapannya? Persiapan sejak dulu ya. Kita sholat selalu di Solo, selalu di Solo, walaupun saya ya juga Ahad pagi rutin tiap minggu di Solo juga. Jadi walaupun jauh kita sudah biasa, terasa dekat. Masya Allah nih sudah biasa gitu ya, laju dari Tawangmangu ke Solo gitu. Masya Allah luar biasa nih ya. Oke Bu, terakhir nih silahkan pesannya untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan menuju ke lapangan parkir Stadion Manahan Solo untuk melaksanakan sholat Idul Adha hari ini. Pesannya Ibu? Pesannya? Oh, pesan ya, kita pesan pada seluruh semuanya warga MTA nggih, khususnya warga Tawangmangu, mari kita berbondong-bondong sholat ke Manahan, walaupun jauh tapi insya Allah pahala kita banyak. Sempatkan walaupun kita itu sulit perjalanan ya, kita harus sempat disolati di Manahan bersama demi kebersamaan. Ya, Masya Allah, sempatkan sholat id di Manahan gitu ya, demi kebersamaan bersama. Oke, terima kasih Ibu Ninin untuk silaturahimnya, untuk waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Semoga tahun depan bisa kembali ke sini untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, seperti sudah Anda lihat di layar kaca ya pemirsa, sudah mulai penuh. Ini sudah mulai di barisan yang paling depan untuk jamaah sof putri. Tentunya Anda masih bisa mendapat tempat ya untuk sholat secara langsung di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Tentunya terus ikuti petunjuk dari petugas, terus ikuti petunjuk dari panitia untuk memilih tempat sholat yang nyaman bagi Anda. Dan kembali ke rekan Ali Rahman. Ya baik, rekan Amaliatina, pemirsa dan Anda saudaraku pendengar, kembali Gema takbir berkumandang dari tempat sholat nanti akan kita dirikan di sini di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta. Ribuan umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sudah bersiap dengan antusias untuk kita melaksanakan sholat id hari ini, yang nanti imam dan khatib akan dipimpin oleh pimpinan pusat MTA Al-Ustaz Khalid Saifullah LCM. Seperti apa pantauan dari rekan Ahmad Fauzan? Silakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, saatnya akan kita ikuti secara langsung penyelenggaraan sholat Idul Adha 1446 Hijriah, dan nanti akan dipimpin langsung pimpinan pusat MTA. Dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Insya Allah sebentar lagi sholat id akan segera didirikan, maka kami harapkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang masih berada di luar untuk bisa segera
memasuki lapangan karena sholat akan segera didirikan, terutama saf putri yang sudah meluber. Silahkan bisa mencari tempat-tempat yang sudah disediakan dari panitia. Sekali lagi, sebentar lagi sholat akan segera didirikan. Maka kami mohon untuk seluruh hadirin wal hadirat jamaah sholat id rahimakumullah untuk bisa berdiri. Silakan sambil safnya diluruskan dan dirapatkan. Stawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Silakan safnya diluruskan, dirapatkan semaksimalnya, ditengok, dilihat kanan kirinya, biar safnya bisa lurus dan rapat. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La untuk jamaah salat id baik putra maupun putri sudah siap saat as-salatu jami'ah. Sawu sufufakum. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana 'idal adha wa faddalahu ala sairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil karim as-sadiqil wa'dil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat mendirikan sholat Idul Adha yang insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Dialah Allah yang memuliakan hari-hari ini sebagai hari besar bagi umat Islam, serta menjadikan ibadah kurban sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya suri tauladan terbaik yang telah mengajarkan arti ketaatan, arti pengorbanan, keikhlasan dan keteguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendorong manusia ke arah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang bersifat material saja, namun juga di bidang mental spiritual. Kemajuan material tidak akan sempurna, bahkan sia-sia kalau tidak disertai kemajuan mental dan moral. Seringkali membawa kepada kesengsaraan dan penderitaan panjang yang sangat sulit untuk diatasi. Tidak dipungkiri bahwa abad di mana kita hidup sekarang adalah abad kemajuan. Apa yang dahulu disangka orang mustahil, sekarang telah menjadi kenyataan. Jarak yang dahulu sukar ditempuh, sekarang dalam beberapa jam, bahkan hanya dalam beberapa menit saja dapat dicapai. Seolah-olah dunia telah menjadi sangat kecil. Segala persyaratan hidup hampir terpenuhi dengan kemajuan teknologi. Tapi apa yang terjadi? Kemajuan zaman dengan berbagai macam fasilitas hidup yang ada ternyata tidak mampu mendatangkan kebahagiaan. Bahkan yang tampak mewarnai zaman modern ini adalah kecemasan, kegelisahan, kesakitan, kehilangan ketentraman batin yang menimbulkan aneka macam problematika dan kontradiksi-kontradiksi. Di antaranya terjadi kemerosotan, bahkan kebobrokan moral, kemunduran semangat berpikir, serta timbulnya berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Dan tidak jarang pula terjadi konflik, perselisihan, permusuhan, dan pertikaian yang tidak beralasan di antara manusia, tak terkecuali di antara anak bangsa tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hampir 80 tahun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan
dan curahkan nikmat kemerdekaan atas negeri tercinta ini. Namun demikian, kenyataannya sampai hari ini bangsa ini belum merdeka. Belum merdeka dari korupsi, belum merdeka dari hutang luar negeri, belum merdeka dari kemiskinan, dan juga belum merdeka dari ketidakadilan di bidang hukum. Hampir setiap waktu rakyat ditunjukkan betapa bobroknya moral anak bangsa ini. Seolah-olah tidak ada harapan untuk menjadi baik dan lebih baik lagi. Kebobrokan moral ini terlihat mulai dari oknum pejabat, oknum wakil rakyat, bahkan oknum rakyat jelata. Ditambah lagi, di sana sini tampak adanya manusia-manusia rakus dan tamak pada harta, jabatan, dan kedudukan. Pengemban amanah kewenangan pun ada yang saling tuding-menuding, saling lempar kesalahan, sehingga jabatan tidak lagi disikapi dan dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, tetapi dijadikan alat untuk meraih harta kekayaan sebanyak-banyaknya dengan jalan apapun tanpa memakai norma agama, karena agamanya telah dirusak oleh rakusnya terhadap harta dan kedudukan tersebut. Selain itu, tidak sedikit pula anak bangsa yang kehilangan rasa peri kemanusiaannya hingga menjadi brutal sedemikian rupa karena tekanan dan himpitan ekonomi. Sampai hati juga manusia-manusia yang menumpuk harta kekayaan yang berlimpah ruah, sedangkan saudaranya sebangsa menderita kesulitan ekonomi yang sangat parah. Apa artinya satu nusa, satu bangsa kalau tidak disertai dengan perasaan satu derita, satu bahagia? Hal ini menunjukkan seolah-olah bangsa ini sudah kehilangan akhlakul karimahnya dan seolah-olah bangsa ini sudah kehilangan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kerusakan bangsa ini tentu tidak sangat kita harapkan. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi saling melemparkan kesalahan kepada orang lain. Harus kita akui, ini adalah kesalahan bersama. Untuk itu, bangsa ini harus kita bangun bersama, dimulai dari diri kita masing-masing, keluarga kita, kerabat-kerabat dekat kita, hingga meluas kepada masyarakat bangsa ini. Dengan semangat lillahi ta'ala, kita bebaskan negeri ini dari korupsi, dari ketidakadilan, dari kemiskinan, dan dari semua bentuk kedzaliman, baik itu yang dilakukan oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa asing. Kita angkat harga diri bangsa ini, kita prioritaskan perbaikan akhlak dan mental dengan cara kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bangsa ini semakin menjauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, bisa dipastikan semakin mengalami kehidupan yang sempit. Hal ini sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya
baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup dalam aspek ibadah saja, tetapi juga sebagai sumber utama dalam pembinaan mental, moral, dan akhlak manusia. Dalam konteks kehidupan modern, di mana tantangan psikologis dan spiritual semakin kompleks, Al-Quran hadir sebagai solusi untuk membentuk kepribadian yang taat, tangguh, tenang, dan berakhlak mulia. Yang pertama, konsep mental dalam Al-Quran. Konsep mental dalam Al-Quran mencerminkan kondisi kejiwaan manusia yang dipengaruhi oleh keimanan, ketakwaan, serta hubungan dengan Allah dan sesama. Al-Quran menggambarkan berbagai kondisi mental manusia, seperti jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang menyesali kesalahan, an-nafsul lawwamah, dan jiwa yang dikuasai hawa nafsu, an-nafas la'ammarotum bisu, sebagai cerminan kualitas spiritual seseorang. Melalui ayat-ayatnya, Al-Quran memberikan bimbingan untuk membentuk mental yang taat, sabar, bersyukur, serta positif dalam menghadapi amanah serta ujian hidup. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, seseorang pasti memperoleh ketenangan batin, kestabilan emosi, dan kekuatan mental dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, yakni jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ayat ini menunjukkan bahwa kesucian jiwa berkaitan erat dengan kesehatan mental. Penyucian jiwa melalui ibadah, zikir, dan akhlak mulia akan membentuk mental yang kuat dan stabil, jauh dari ketamakan, kerakusan, kesombongan, keangkuhan, keculasan, kelicikan, kezaliman, dan sifat-sifat terlaknat lainnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai terapi mental. Al-Quran merupakan petunjuk hidup sekaligus terapi mental yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati bagi setiap orang yang membacanya dengan penuh keimanan. Ayat-ayat Al-Quran mengandung ketenangan, harapan, dan kekuatan spiritual yang dapat meredakan kegelisahan, kesedihan, bahkan tekanan batin. Allah menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang, yang menunjukkan bahwa zikir dan bacaan Al-Quran serta tilawahnya mampu menjadi obat bagi hati yang gelisah. Melalui tadabbur dan pengamalan ajaran Al-Quran, Al-Quran membantu manusia menemukan makna hidup, ketabahan dalam ujian, serta optimisme dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah,
bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, pembentukan karakter melalui Al-Quran. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai positif yang membentuk mentalitas unggul. Di antaranya yang pertama, sabar. Sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah, tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Dalam Islam, sabar merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan. Bahkan Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Sabar mencakup kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menerima takdirnya dengan lapang dada. Dengan sabar, seseorang tidak hanya mampu mengendalikan emosinya, tetapi juga membentuk keteguhan hati dan kestabilan mental dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dalam Islam, kekuatan sejati bukan diukur dari fisik, tapi dari kemampuan mengendalikan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bis sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 99. Yang kedua, syukur. Syukur adalah mengakui nikmat Allah, merasa cukup dan ridho, serta menggunakan nikmat itu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Al-Quran membentuk pribadi manusia memiliki sifat syukur kepada zat yang telah memberikan banyak kenikmatan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan.
baik saat lapang maupun sempit, sebagai bentuk pengakuan atas nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Syukur yang diajarkan oleh beliau bukan hanya sebatas ucapan lisan seperti alhamdulillah saja, tetapi juga diwujudkan dalam sikap hati yang ridho serta perbuatan yang menggunakan nikmat itu untuk ibadah dan kebaikan. Dengan bersyukur, hati menjadi tenang, hidup terasa cukup, dan hubungan dengan Allah semakin erat. Berikutnya, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha secara maksimal dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Atau dengan kata lain, tawakal adalah keseimbangan antara ikhtiar dan iman, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang ridho. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat 3. Optimisme. Al-Quran mengajarkan optimisme, semangat pantang menyerah, dan harapan yang kuat kepada Allah dalam berbagai kondisi, termasuk saat menghadapi kesulitan. Ajaran Islam secara umum menolak sikap putus asa dan mendorong umatnya untuk terus berharap dan berusaha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hei Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, Al-Quran dan pengendalian emosi. Pengendalian emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Al-Quran banyak memberikan bimbingan mengenai bagaimana seorang mukmin seharusnya mengelola emosinya, terutama emosi negatif seperti marah, dendam, dan sedih yang berlebihan. Di samping itu, Al-Quran juga mengajarkan untuk memaafkan kesalahan orang lain serta bersikap lemah lembut. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imran 134. Al-Quran memainkan peran sentral dalam pembinaan mental melalui ajaran-ajarannya yang mencakup penyucian jiwa, terapi psikologis, pembentukan karakter, dan pengendalian emosi. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, seseorang dapat mencapai kestabilan mental yang baik sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan ketabahan, serta mampu mengemban semua amanah yang Allah berikan kepadanya. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal soleh, menjaga keikhlasan dalam beribadah,
dan meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam. Jadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana perbaikan mental, moral, serta akhlak, memperkuat ukhuwah Islamiyah, peduli terhadap sesama, dan memperteguh komitmen kita dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, korban, dan segala kebaikan yang telah kita lakukan, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa yudhhi bitigha'a wajhikal karim. Allahumma khtim lana bis sa'adati wasyahadah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta yang telah berlangsung dengan tertib dan khusyuk. Semoga pesan-pesan pengorbanan, keikhlasan, dan keteguhan iman yang disampaikan dalam khutbah tadi menjadikan bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya atas nama seluruh tim produksi dan kru yang bertugas kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.